Oke guys, welcome back to my motovlog ya guys ya. Jadi seperti biasa nih, balik lagi ya masih dengan Aerox ya kali ini. Gua bakalan bahas lagi seputaran motor ya. Yang pasti topik ini menurut gua seru. Sesuai judulnya harusnya kalian udah bisa tahu ya. Kita akan bahas tentang oli ya, perolian motor, khususnya motor Aerox. Tapi ini juga bisa diaplikasikan di motor-motor lain gitu. Bahkan sampai mobil itu sama. Karena sistem oli di mana-mana seperti itu ya guys ya, sama polanya gitu. Oke, langsung aja kita ke topik utama, yaitu pembahasan oli ya. Jadi yang mau kita bahas pertama dari sisi oli ini, sebenarnya gue mau disclaimer dulu ya. Ini opini pribadi dan gue akan menceritakan sepengetahuan gue tentang oli ini berdasarkan pengalaman gue gitu. Jadi di motor gue sebelumnya R15, Aerox, mobil ya, itu semua pakai oli ya. Kendaraan semuanya pakai oli. Jadi mau nggak mau menurut gue, kalau kita memiliki sebuah kendaraan ya kan, bermotor, pasti harus mempelajari olinya gitu ya. Jadi oli yang pertama mau gue bahas nih, oli motor aja langsung, spesifik buat Aerox dulu. Tapi nanti ini ilmunya bisa kalian aplikasikan untuk yang lainnya ya, entah itu motor sport, motor matic, motor naked, atau mobil apapun bisa. Nah, mumpung lampu merah nih. Nah, ini juga pas nih, nanti gue mau ganti oli. Kalian lihat indikator oli gue nih udah nyala nih. Kalau di motor Aerox ya, yang 2023, yang new, pada saat kita disuruh ganti oli, motor ini udah ngabarin kita bahwa olinya harus diganti gitu ya. Jadi indikator tuh jelas, indikator jelas, oli butuh diganti ya kan. Nah, langsung kita ganti. Gantinya pakai oli apa, itu nanti kita bahas. Olinya bagaimana spesifikasinya, nanti kita bahas ya. Gue pertama nih mau bahas dulu pertama terkait, waduh bentar, gue ada mobil dari kanan ke kiri gini, bentar gue send dulu kanan ya kan, tes, cakep. Nah, tadi kita ada mobil jadi lupa. Oh iya, lagi bahas waktu ya, timing. Yang pertama nih, pertama itu timing ganti oli. Kapan sih kita harus ganti oli? Wih, ini motor ada-ada aja nih disikat ke kiri gue ya. Kapan kita harus ganti oli? Wih, dari tadi gue bahas ada aja nih, apa nih, kocak nih, keren nih tasnya anjir. Keren juga itu, sepaket gitu, ada sepeda depannya. Oke, back to topic. Kita kepotong ada 2 kali nih ya. Back to topic, oli. Kapan timingnya tadi ya? Kapan, when kita harus ganti oli? Jadi gini, kalau secara waktu sendiri, ini sempat gue bahas juga di video gue sebelumnya ya, waktu itu pakai R15, tapi ini lebih update lagi ya. Berdasarkan pengalaman gue dan pengetahuan gue udah searching internet kiri kanan ya kan, sana sini. Sebenarnya kalau menurut gue dan pengalaman gue pakai motor, sampai dengan 5.000 km tuh sweet spot sebenarnya. Jadi tergantung seberapa sering kalian pakai motornya ya kan. Cuman kalau kalian makainya tiap hari banget nih ya, daily riding ke kantor ya kan misalnya, nah itu per 5.000 tuh menurut gue, per 5.000, per 4.000 tuh menurut gue oke. Tapi kalau tipikal motor kalian adalah motor yang jarang keluar, waduh ini muat gak nih gue nyet dulu, nggak muat kayaknya, tidak muat sepertinya. Gue mau nyelip nggak berani. Ya udah, sambil kita bahas aja mumpung lampu merah. Iya, jadi gitu. Kalau kalian sering pakai motornya itu kalau daily ride banget ya, per 4.000 kalian udah harus ganti, karena sesering itu olinya dipakai ya kan. Jadi harusnya jangka waktunya tuh nggak panjang tuh. Kalau 4.000-nya kalian pakai tiap hari motornya, misalnya sehari 60 kilo, 70 kilo bolak-balik ya kan, 5 kali seminggu buat kerja misalnya gitu, itu 4.000 lah. Tapi kalau kalian penggunaan motornya nih misalnya nyampur nih, kadang pakai motor, kadang pakai mobil, pakai kereta ya kan, 5.000 tuh masih oke lah gitu. Jadi nggak yang rutin banget tiap hari kalian pakai motornya digeber ya kan, pulang pergi kantor ya kan, kata-kata kasarnya tuh motor kuli lah gitu ya. Motornya bener-bener dipakai mulu gitu, itu olinya 4.000-an ganti udah gitu. Nah, kalau secara kilometer kalian belum kena maksudnya, tapi sudah olinya nih, misalnya anggaplah motor kalian motor mingguan nih yang jarang dipakai ya kan. Biasanya motor sport nih banyak nih, motor hobi, motor sport ya, boleh lah motor bebek yang cuma ke pasar misalnya gitu. Nah, ini ada baiknya kalian ganti nih, ada baiknya, keren juga kata-kata gue, ada baiknya kalian ganti per ya, ini bukan pakai kilometer, tapi per ya kan, 3 sampai 4 bulan lah kurang lebihnya. 3 bulan ya, 3 bulan nih kalau misalnya ya udah sering dipakai tapi nggak sesering itu gitu ya. Jadi kayak antara 3 sampai 4 bulan biasanya gue
kalian taruh aja alarm di HP ya per 3 bulan. Nah itu kan alarm misalnya muncul tuh 1 Desember misalnya muncul alarmnya, ya udah di bulan Desember itu kalian ganti. Jadi di bulan ketiga gue pasang biasanya. Jadi 3 ke 4 itulah. Jadi ya setahun anggaplah 3, jangan 3 ya, ya 3 kali paling banyak, paling sedikit. Paling banyak bisa sampai 5 gitu kan. 3 sampai 5 kali setahun ganti oli gitu. Tergantung, tapi konteksnya yang tadi gue bilang, motor kalian tuh dipakainya seminggu sekali doang kah atau tiap hari gitu ya. Jadi secara timing penggantian atau kapannya harusnya udah kejawab ya guys ya. Ganti oli seperti itu. Nah ini kayak kebetulan motor gue nih, tadi gue lanjutin sudah ada indikator olinya ya. Jadi kebetulan kalau yang motor zaman sekarang yang sudah digital 2023 lah ya, 2022 juga ada beberapa ya, udah digital, udah canggih, elektroniknya udah kelistrikannya udah mantep gitu ya, modul juga udah canggih. Itu di show atau diingetin sama motornya. Kayak gue nih, ini pas-pasan banget nih, belum lama nih muncul punya gue nih indikator olinya. Ini sepertinya kena di waktu gue gitu. Nah cara ngilanginnya gimana? Sebenarnya ini nanti bisa ya kalian ganti oli. Nanti intinya mesinnya tuh gue juga udah ngerasa nih mesinnya agak berat gitu loh. Jadi kalau olinya nggak diganti itu akan kenapa sih ya kan? Kita ke yang kedua nih, kenapa why-nya kenapa kita harus ganti oli ya? Kita harus ganti oli karena oli itu kalian pernah lihat, nanti videonya gue kasih lihat tuh, ada orang nggak pernah ganti oli nggak tahu berapa tahun itu ya. Waduh, udah olinya kering yang pertama ya kan, udah ngegumpel, udah gimana itu. Intinya itu pelumasan di mesin kalian tuh akan terganggu guys. Ibaratnya kalian hidup itu nggak ada pelumasnya gitu ya, waduh seret banget tuh. Ya licinin lah mesinnya gitu biar enak ya kan, pergerakannya mesinnya, kinerjanya, performanya gitu. Sama mesin juga nggak cepat rusak. Jadi gesekan mesinnya ya, kata-katanya biar simple, gue kasih analogi piston gitu ya. Pistonnya tuh biar simple, biar nggak keset gitu, biar nggak seret. Oli itu harus cocok gitu. Nah itu fungsinya. Kita masuk ke yang selanjutnya, poin selanjutnya, dimana gue akan bahas nih, oli apa sih, apa yang harus kalian masukin ke motor kalian atau ke mobil kalian deh bahkan gitu. Nah untuk menjawab pertanyaan ini, menurut gue kita harus paham dulu nih. Yang pertama ya kan, step paling simpel sederhana, kalian tahu mesin motor kalian itu seperti apa, atau mesin mobil ya, atau mesin kalian lah, mesin kalian seperti apa gitu ya. Nah kalau kalian udah dapet mesin kalian seperti apa, baru kalian cari nih, entah di Google, banyak lah zaman sekarang ya, informasi itu udah terbuka sekali guys. Kalian bisa riset, misalnya kayak motor gue nih, gue contoh pakai motor gue aja, tapi kalian kalau motornya beda bisa cari sendiri. Aerox 2023 gue ya, cari itu di Google ya kan, keluar kok, biasanya langsung keluar yang direkomendasiin seperti apa. Nah tapi saran gue, kalian jangan cari merek olinya, tapi carinya tuh kenapa, dan motor gue nih butuh oli apa sih, maksudnya why, spesifikasinya tuh, spek oli yang dibutuhin sama motor gue tuh apa gitu ya, kebayang ya. Nah karena kita tinggal di Indonesia, ini kenapa gue sampai bahasa Indonesia, itu sangat relevan juga dengan cuaca ya. Gue akan bahas nih, biasanya kalau kalian beli oli nih ada nih SNI 10W strip 40 gitu misalnya gitu ya, itu paling sering dipakai tuh, paling common. Nah 10W ini apa, gue akan jelasin 10W ya. 10W itu sepengertian gue juga ya, correct me if I'm wrong, jadi komentar aja di bawah, gue juga sambil belajar, tapi ya ini sepengetahuan gue aja, gue sharing. Intinya 10W ini menandakan tingkat keencerannya gitu. Jadi 1040 itu angka keenceran semua. Yang jadi perbedaan titik dingin dan titik normalnya gitu. Ibaratnya kalau motor tuh kan kita harus tahu tuh ada titik dinginnya, yang kalau misalnya kalian nih baru bangun tidur, makanya tadi gue bilang kalian ini sering pakai motornya tiap hari kah atau seminggu sekali, itu kan akan mempengaruhi titik dinginnya oli motor kalian gitu loh. Dan motornya juga jarang dipakai atau enggak gitu. Jadi 10W ini menandakan 10W itu winter ya. Hasil riset gue tuh W itu winter itu artinya musim dingin gitu. Jadi satuan kita ini kedinginan olinya gitu loh. Jadi tingkat di olinya itu semakin tinggi 10W, misalnya ada 5W, 10W, 15W, semakin tinggi W-nya ya di 10W itu misalnya, itu akan semakin tahan dingin dia gitu. Jadi kalau kita di Indonesia yang kita tahu cuacanya lumayan panas, dan maksudnya winternya secara winter tuh in konteks ya, apalagi biasanya motor-motor Indonesia ya,
motor-motor kuli gitu ya, maksudnya kita kerja tiap hari pakai motor atau sering dipakai, minimal motornya malah jarang diganti gitu olinya, itu 10W itu udah cocok gitu. Kayak motor Aerox, NMAX, ya kan, R15 bahkan ya. Jadi dia tingkat didihnya, keencerannya lah, bukan tingkat didih, tingkat keenceran pada saat kondisi dingin itu bobotnya 10 gitu. Yang tadi gue bilang, kalau 5 semakin mudah encer, kalau 15 semakin sulit encer di titik dinginnya. Ribet ya? Ya gitulah kalau oli ya. Ada 2 satuannya. Tadi kan yang 10W udah kita bahas. Sekarang yang 40W. Nanti kalau belum ngerti, di komentar di bawah atau kita breakdown lagi boleh guys ya. Tapi gue lanjut dulu ke 40W biar durasi ini. 40W. 10W udah 40-nya sekarang, strip 40. Nah 40-nya ini apa sih? Gue lanjut. 40-nya ini tuh sebenarnya lebih ke yang tadi sama, keenceran dari suatu oli itu tersebut ya. Tapi bukan di titik terdinginnya gitu. Kebayang ya? Jadi kalau oli dingin ya, nah itu kan beda tuh bentukannya tuh sama oli lagi normal. Normal tuh maksudnya saat pemakaian gini nih, misalnya di motor kayak di apa kayak, aduh lewat dulu gue bos, tunggu, wis tipis tuh, lewat dulu gitu. Jadi 40W tadi ya, 40W, 10W udah 40 doang, nggak ada W nya. 40 itu yang normalnya, suhu normal itu menandakan motor kalian tuh tingkat keenceran olinya tuh berapa sih. Nah itu 40 di suhu normal gitu. Jadi logikanya semakin dia tinggi, ini gue rada lupa, tapi konteksnya harusnya seperti ini. Semakin dia tinggi itu semakin kalau di 40 ini ya, semakin dia tinggi harusnya semakin tidak encer, which is kental gitu ya. Semakin tinggi semakin kental. Kan 40 nih ada yang 30 ya kan, ada yang 45 ya kan, berapa gitu. Intinya 40 tuh udah sweet spot gitu. Kenapa bisa begitu? Jadi kalau di motor-motor normal harian, tergantung. Makanya kalian kalau beli motor tuh ada yang buat Matic, ada yang buat Sport ya kan. Contoh Yamaha Loop Sport ya kan, Yamaha Loop Matic, Yamaha Loop Super Matic apa gitu ya. Itu kalian harus cari, terutama di sisi angkanya gitu ya. Nah kalau kalian udah ngerti di sisi angkanya tadi fungsinya apa, sekarang kita lanjut ke oli yang seharusnya dipasang di motor kalian gitu. Jadi kalian cocokin dulu mesinnya, entah itu 4 tak, 2 tak ya, 2 silinder, 4 silinder misalnya, atau gimana. Nah, itu kalian cari dulu. Terus kalian cari nih bukan pembakaran lah, kinerja olinya tuh yang cocok sama kalian yang mana gitu. Masalah merek menurut gua itu nanti preferensi belakangan. Yang penting kalian ngerti dulu nih konteksnya ya gitu. Kalau konteksnya sudah dimengerti, tinggal nanti pilih brandnya gampang gitu loh. Kayak gue udah coba nih beberapa brand. Wah salah gue, harusnya lot kiri gue mau lurus ya, tadi lot sini harusnya, tapi nggak apa-apa, sambil kita obrolin. Jadi kita lanjut. Kalau misalnya kalian sudah mengerti poinnya, tinggal kita ngomongin mereknya gitu. Nah kalau mereknya ini kalian bingung, mungkin ya nanti di video selanjutnya gue akan kasih ya sedikit inilah informasi terkait oli gue pernah coba apa aja. Tapi yang pasti gue udah pernah coba kayak Motul ya kan, Yamaha Loop, Shell, apalagi tuh banyak lah kalau oli ya. Perkara selera dan kalian lihat juga tuh. Biasanya kalau olinya dibuang, kalian lihat bentukan olinya tuh dalam waktu pemakaian berapa lama itu bisa nentuin gitu ya. Intinya harus dirasakan. Kalau oli itu menurut gue bisa dirasakan dan bisa dilihat dari hasil oli yang keluar tadi dengan pemakaian berapa lama gitu. Karena analisa sendirilah. Tapi nanti kita boleh sharing-sharing di bawah. Kalau oli yang menurut kalian bagus apa sih di motor apa gitu. Karena kan performa tiap motor juga beda ya pastinya ya. Gitu loh. Kayak gue di Aerox ini pernah, Yamaha Loop pernah, Motul pernah ya kan. Shell Advance pernah. Terus apalagi? Banyak lah kalau oli lah. Ya. Gue belum kepikiran lagi tapi banyak. Yang pernah gue pakai baru 3 itu. Ya kan? Sama paling nanti kalau keburu ya, ini gue juga lagi mau ganti oli nih, nanti gue akan show juga. Ini nggak tahu nih di video ini atau terpisah ya. Nanti kalau di video ini ya berarti akan dilanjutin habis ini video gue ganti oli. Kebetulan gue mau ganti oli Shell ya. Jadi oli Shell ini nanti gue akan ke SPBU Shell ya kan, ke pomnya Shell, ganti oli Shell Advance ya. Tapi gue nggak di endorse ya guys yang ini ya. Ini gue emang kebetulan aja nih mau ganti olinya Shell gitu. Waduh, ini motor hampir
gitu ya. Ya kurang lebih gitu. Intinya semoga kalian terbantu dengan video ini, khususnya pengetahuan kalian tentang oli ya, baik itu motor maupun mobil. Singkat aja, yang penting isinya padat konten gue. Sorry jarang upload ya, soalnya gue maunya si konten gue kalau bisa berkualitas juga, jadi nggak main kuantitas tapi nggak ada isinya gitu. Yang penting gue seneng lah kalau kalian terbantu dengan konten gue ya. Ya jangan lupa di follow ya guys ya, di follow, di like ya videonya, di subscribe juga. Gue ada TikTok ya, di TikTok ya biasa lah, nanti ada jarak jeduk di sana, editan konten di sana. Dan Instagram gue juga ada. Instagram gue nih kayaknya kedepannya mau gue fokusin buat yang gambar-gambar yang estetik aja sebenarnya. Cuman kadang-kadang gue mau sharing reels juga di situ. Jadi nyampur kayak TikTok gitu. Ya pokoknya di sosial media gue akan gue update konten-konten terkait motor, mobil juga ada ya. Gue lagi mau mulai car vlog juga, cuma belum sempet. Paling jalan ya motovlog dulu nih, karena gue emang seneng juga. Intinya jangan lupa ya di follow, di subscribe guys, dan juga di share ke teman kalau emang infonya berguna. Buat link barang-barang ya, barang-barang motor, mobil juga nanti kedepannya akan gue taruh di link gue di bawah ya. Apalagi di video ini muncul di pembahasannya, nanti linknya gue taruh di bawah. Kayak contoh nih, video ini link oli ada nanti di bawah gue taruh gitu, di link barang di deskripsi ya, dari link tree gue gitu. Biasanya link barang lengkap tuh di situ, nanti gue taruh gitu ya. Siap, itu dulu guys dari gue, William Bonarto, peace out ya guys ya. Macet banget nih kita, video kali ini tutup dengan kemacetan duniawi guys. Thank you semuanya. William Bonarto signing out, thank you.